Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu pendidik dimanapun berada, jumpa lagi pada seri tutorial Google Classroom. Saat ini kita sudah sampai tutorial ke-28. Pada tutorial sebelumnya kita sudah melakukan setting atau pengaturan Google Classroom secara umum. Nah, sekarang kita akan membuat tutorial bagaimana pengaturan atau setting kelas di dalam Google Classroom. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke dalam Classroom masing-masing, kemudian pilih salah satu kelas yang akan diatur atau disetting. Nah, inilah tampilan kelas yang akan saya setting. Nah, untuk mengatur kelas kita masuk ke icon pengaturan atau setting di bagian atas ya, sebelah kanan. Nah, bagian pertama yang dapat kita atur adalah detail kelas. Di bagian ini Bapak Ibu dapat mengganti nama kelas, deskripsinya, kemudian bagian ruang kelas yang dipakai dan mata pelajaran. Jadi kalau terdapat kekeliruan dalam pembuatan kelas, di bagian inilah tempat Bapak Ibu mengganti atau memperbaiki. Kemudian pengaturan umum yang pertama adalah kode undangan. Secara default kode undangan itu diaktifkan. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, ini kode undangan ya, kode kelas atau kode undangan. Defaultnya aktif. Jadi siapapun yang membuat kelas itu dapat langsung melihat kode kelasnya di bagian atas. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengatur lebih lanjut kode undangan itu ada beberapa opsi. Nonaktifkan. Misal ya, nonaktifkan, saya klik. Kode kelas dinonaktifkan, sudah. Kemudian saya tutup untuk melihatnya. Nah, kode kelas dinonaktifkan. Tidak ada kode kelas yang bisa kita tampilkan. Nah, ini pengaturan terkait dengan kode kelas. Jadi kalau kode kelas dinonaktifkan, sudah tidak bisa lagi siswa join ke dalam kelas kita. Tetapi siswa yang sudah join sebelumnya tetap masih bisa mengikuti pembelajaran. Nih, saya aktifkan kembali kode undangannya. Nah, kode undangan ketika diaktifkan kembali, otomatis kode kelasnya berubah, Bapak Ibu. Ini otomatis berubah. Jadi silahkan digunakan, dimanfaatkan fitur pengaturan ini sesuai kebutuhan. Misalnya kelas kita 36 siswa sudah masuk semua, Bapak Ibu bisa menonaktifkan supaya kode kelas tersebut tidak bisa digunakan oleh orang lain. Nah, kemudian link undangan, ini fitur baru ya dari Google Classroom. Ini bisa kita copy untuk membagikan kode kelas melalui grup WhatsApp maupun email. Ini bisa kita copy sehingga siswa ketika join cukup klik link tersebut. Tampilkan kode kelas jelas ya, ada. Kemudian forum. Di bagian forum itu bagian depan ya Bapak Ibu, saya tunjukkan dulu. Nah, di bagian ini. Nah, bagian ini memang utamanya untuk forum diskusi antara pengajar dengan siswa. Defaultnya setiap pengajar dan siswa ini dapat memposting dan memberi komentar. Tetapi ada kalanya tampilan di forum itu menjadi menjadi kotor karena banyak tulisan dan sebagainya. Nah, sebagian guru yang menggunakan Google Classroom lebih suka membuat forum diskusi di dalam aktivitas belajar, tidak secara khusus di dalam forum itu. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Apabila Bapak Ibu merasa nyaman dengan forum yang ada di depan, setiap waktu siswa bisa komentar dan posting, silahkan tanpa perlu mengubah. Tetapi kalau Bapak Ibu menghendaki forum diskusi itu ada di aktivitas belajar, Bapak Ibu bisa menonaktifkan.
Ini hanya pengajar yang dapat memposting atau siswa hanya dapat memberi komentar. Nah, ini berarti Bapak Ibu yang posting, yang memberikan trigger untuk dijadikan diskusi, kemudian siswa memberikan komentar. Ini sesuai selera Bapak Ibu, silakan. Kemudian pengaturan berikutnya adalah tugas kelas di forum. Tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Ya, kalau ini penting Bapak Ibu. Jadi pada saat siswa masuk ke kelas kita, nanti langsung ada notifikasi kalau ada tugas. Jadi bagian paling atas adalah tugas terakhir yang diupload oleh guru, sehingga ketika siswa masuk langsung tahu, oh ada tugas, ada materi baru dan sebagainya. Itu fitur penting, jadi dipastikan tetap aktif yang ini. Kalau mau pengaturan lainnya, sembunyikan notifikasi, tampilkan lampiran dan detail. Nah, kita gunakan yang dipadatkan. Kemudian ada fitur khusus yang defaultnya di nonaktif ya. Hanya guru yang dapat melihat item yang dihapus. Jadi item yang dihapus defaultnya tidak bisa dilihat baik oleh guru maupun siswa. Kalau Bapak Ibu menghendaki item-item yang dihapus terlihat, maka kita aktifkan saja seperti ini. Kemudian di bawahnya ada evaluasi wali. Nah, ini bagian penting banget sebenarnya. Kalau Bapak Ibu menghendaki siswa yang belajar itu terpantau oleh guru sekaligus oleh orang tua, maka fitur ini sebaiknya diaktifkan. Tetapi Bapak Ibu untuk menggunakan fitur ini harus menambahkan wali ke dalam kelas Bapak Ibu, sehingga siswa yang belajar itu terpantau oleh orang tuanya. Ada tagihan atau tidak, apakah ada keterlambatan dalam mengumpulkan tugas dan sebagainya, itu bisa diperoleh orang tua apabila orang tua atau wali ditambahkan oleh Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menambahkan wali sudah ada di tutorial sebelumnya, bisa dilihat di link bagian atas video ini. Ya, lanjut. Kemudian di fitur berikutnya adalah link untuk Google Meet. Nah, ini defaultnya nonaktif, tidak terlihat oleh siswa. Saya tunjukkan dulu ya Bapak Ibu. Ini saya simpan dulu. Nah, ini linknya, link Google Meet-nya terdapat di bagian atas. Defaultnya ini tidak terlihat oleh siswa. Kalau mau terlihat oleh siswa, tentu kita harus aktifkan fiturnya di sini. Nah, ini dapat kita aktifkan maupun nonaktifkan. Kodenya kalau mau direset, ini nanti akan berubah, CBI7 akan berubah, gitu ya. Nah, C4C seperti itu. Kemudian bagian terakhir adalah bagian penilaian. Perhitungan nilainya seperti apa? Defaultnya tanpa nilai keseluruhan. Jadi berapapun tugas yang Bapak Ibu berikan, nilai yang akan diterima siswa adalah per tugas atau per materi yang diberikan penilaian. Kalau Bapak Ibu menghendaki ada rekap poin total, silahkan diaktifkan poin total. Kalau dibobot berdasarkan kategori, silahkan dipilih yang bobot nilai berdasarkan kategori. Itu. Ini bisa diaktifkan, misalnya poin total. Nah, nanti tinggal diaktifkan. Ini. Kalau misalnya mau bobot nilai berdasarkan kategori, ini juga bisa kita aktifkan lagi. Defaultnya tanpa nilai keseluruhan. Kemudian kategori nilai. Nah, ini Bapak Ibu dapat menambahkan informasi kategori nilai di sini. Misalnya poin 100 itu sangat baik. Tambahkan lagi. Misalnya 90 itu baik ya. Ini baik, ini 90. Nah, kalau seperti ini berarti nilai sampai dengan 90 nanti baik. Lebih dari 90 sampai dengan 100 atau 91 sampai 100 nanti sangat baik. Tentu harus grade-nya komplit ini. Cukup misalnya
berapa nilai cukupnya. Misalnya baik itu 80 ya, kemudian cukup itu misalnya nilai 70. Ini kurang misalnya 50 sampai 70. Yang terakhir misalnya sangat kurang. Ya, dari 0 ini, dari nilai 0 sampai dengan 50. Nah, ini pengaturan khusus pada kelas ya Bapak Ibu. Silahkan dioptimalkan pengaturannya sesuai yang Bapak Ibu kehendaki. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.